Di tengah hiruk-pikuk pasar yang dikuasai preman bertato tanpa ampun, tak ada satupun pedagang berani melawan, sampai seorang janda muda bernama Dina justru tertawa saat dipalak di depan semua orang. Tawa yang terdengar pelan, namun membuat suasana mendadak mencekam. Para preman mengira itu tanda ketakutan, tapi mereka tak sadar sedang membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi, sebuah warisan ilmu kuno yang dikenal sebagai Nogo Geni, kekuatan yang pernah membuat banyak pendekar legendaris lenyap tanpa jejak. Siapa sebenarnya Dina? Kenapa ia memilih diam selama ini? Dan apa yang akan terjadi ketika amarahnya akhirnya dilepaskan, hingga membuat penguasa pasar satu persatu tumbang? Jangan lewatkan, karena cerita ini akan mengubah segalanya. Yuk kita lanjut ke kisahnya. Pagi itu, pasar tradisional mulai menggeliat sejak matahari belum sepenuhnya muncul dari balik kabut tipis. Suara pedagang memanggil pembeli, dentingan koin, serta aroma sayur segar bercampur dengan bau tanah basah menciptakan suasana yang hidup namun penuh tekanan. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah Dina, seorang janda muda berusia 25 tahun yang tampak begitu mencolok di antara keramaian. Wajahnya cantik alami, sorot matanya tenang, dan gerak-geriknya sederhana. Ia hanya menjual kebutuhan kecil di lapaknya, namun kehadirannya selalu menarik perhatian, baik dari pembeli maupun para pedagang lain yang diam-diam membicarakannya setiap hari. Meski kecantikannya sering menjadi bahan bisik-bisik, hidup Dina jauh dari kata mudah. Sejak ditinggal suaminya secara misterius beberapa tahun lalu, ia harus bertahan sendiri menghadapi kerasnya kehidupan. Tak ada keluarga yang membantu, tak ada perlindungan yang menaungi. Ia menjalani hari-harinya dengan diam, tanpa banyak bicara, seolah menyimpan beban yang tak bisa dibagikan kepada siapapun. Banyak yang menganggapnya lemah, bahkan beberapa pria mencoba mendekatinya dengan niat tidak baik. Namun anehnya, setiap kali itu terjadi, selalu ada sesuatu dalam tatapan Dina yang membuat mereka mundur perlahan. Para pedagang di pasar itu sebenarnya sudah terbiasa dengan ketidakadilan. Setiap hari, mereka harus menyisihkan sebagian hasil dagangan untuk diberikan kepada sekelompok preman yang menguasai wilayah tersebut. Preman-preman itu terkenal kejam, bertato, berkepala pelontos, dan tak segan menggunakan kekerasan untuk menakut-nakuti siapapun yang berani melawan. Tidak ada yang berani melapor, karena mereka tahu, hukum seolah tak pernah menyentuh tempat itu. Semua orang memilih diam, menunduk, dan berharap bisa bertahan satu hari lagi tanpa masalah. Begitulah kehidupan di pasar itu berjalan, penuh ketakutan yang terpendam. Dina pun tidak luput dari kewajiban tersebut. Setiap hari, ia selalu menyiapkan sejumlah uang kecil untuk diberikan kepada para preman. Namun berbeda dengan pedagang lain, ia tidak pernah menunjukkan rasa takut. Ia hanya menyerahkan uang itu dengan wajah datar, tanpa ekspresi, tanpa kata-kata. Sikapnya yang dingin sering membuat preman merasa terganggu, seolah mereka tidak mendapatkan kepuasan dari intimidasi yang biasa mereka lakukan. Beberapa kali, mereka mencoba memancing reaksi Dina, namun wanita itu tetap tak tergoyahkan, seperti batu yang tak bisa dihancurkan oleh gelombang. Di balik ketenangannya, Dina sebenarnya menyimpan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Ia bukan sekadar janda muda biasa yang berjuang hidup di pasar. Ada masa lalu kelam yang ia kubur dalam-dalam, sesuatu yang bahkan ia sendiri berusaha lupakan. Setiap malam, ketika pasar telah sepi dan lampu-lampu mulai padam, Dina sering duduk sendiri di dalam rumah kecilnya, menatap kosong ke arah kegelapan. Sesekali, napasnya terdengar berat, seolah ia sedang menahan sesuatu yang besar di dalam dirinya. Sesuatu yang jika dilepaskan, mungkin akan mengubah segalanya. Hari itu terasa sedikit berbeda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa debu-debu halus yang berputar di antara kaki para pengunjung. Beberapa pedagang merasa tidak nyaman, meski mereka tak tahu apa penyebabnya. Dina tetap berdiri di lapaknya, melayani pembeli dengan tenang, namun matanya sesekali menatap ke arah ujung pasar. Ada firasat aneh yang ia rasakan, seperti sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat. Firasat itu bukan hal baru baginya, namun kali ini terasa lebih kuat, lebih menekan, seolah sebuah badai sedang menunggu untuk dilepaskan. Seorang pedagang tua yang lapaknya berada di sebelah Dina sempat memperhatikan perubahan kecil itu. Ia melihat bagaimana Dina sesaat terdiam, tangannya berhenti dari aktivitasnya, dan pandangannya menjadi lebih tajam. Pedagang itu hendak bertanya, namun urung ketika melihat ekspresi Dina yang tidak biasa. Ada aura yang sulit dijelaskan,
sesuatu yang membuat orang lain enggan mendekat. Meski begitu, Dina segera kembali seperti semula, tersenyum tipis kepada pembeli dan melanjutkan pekerjaannya, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Namun perasaan aneh itu tetap menggantung di udara. Tak ada yang menyadari bahwa hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar di pasar tersebut. Semua masih berjalan seperti biasa, dengan ketakutan yang tersembunyi dan kepasrahan yang dipaksakan. Namun di balik kesederhanaan seorang janda muda bernama Dina, tersimpan kekuatan yang belum pernah diperlihatkan kepada siapapun. Kekuatan yang bukan hanya mampu melindungi dirinya, tetapi juga mengguncang keseimbangan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Dan ketika waktu itu tiba, tidak akan ada lagi yang sama, karena Dina bukanlah sekadar wanita biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pagi berikutnya, suasana pasar tampak sama seperti biasanya, namun ada ketegangan halus yang terasa di antara para pedagang. Seolah firasat buruk yang sempat Dina rasakan kini mulai menjalar ke orang-orang di sekitarnya. Suara tawar-menawar tetap terdengar, tetapi tidak lagi seceria sebelumnya. Beberapa pedagang terlihat gelisah, sering melirik ke arah pintu masuk pasar. Dina berdiri di lapaknya seperti biasa, tenang dan tak banyak bicara. Namun kali ini, matanya lebih sering mengamati sekitar, seakan ia sedang menunggu sesuatu yang pasti akan datang menghampiri. Tak lama kemudian, suara langkah berat dan kasar mulai terdengar, memecah ritme pagi yang semu. Sekelompok pria bertubuh besar, berkepala pelontos, dan penuh tato memasuki pasar tanpa rasa hormat sedikitpun. Mereka berjalan dengan angkuh, menendang keranjang dagangan yang menghalangi jalan, bahkan mendorong beberapa orang hingga hampir terjatuh. Orang-orang yang melihat langsung menunduk, pura-pura sibuk, berusaha menghindari kontak mata. Itulah mereka, penguasa pasar yang selama ini menebar ketakutan, preman yang tidak mengenal belas kasihan. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh tinggi dengan bekas luka panjang di wajahnya, berjalan paling depan. Tatapannya tajam dan dingin, seolah menilai setiap orang sebagai mangsa. Ia berhenti di beberapa lapak, menagih uang dengan cara yang kasar. Tidak ada kata sopan, hanya ancaman yang terselip dalam setiap kalimatnya. Pedagang yang terlambat membayar langsung dipukul atau dihina di depan umum. Tak ada yang berani melawan, karena mereka tahu, satu kesalahan kecil saja bisa berujung pada penderitaan panjang yang tak terbayangkan. Ketika rombongan itu semakin mendekat ke arah lapak Dina, suasana di sekitarnya mendadak berubah semakin sunyi. Pedagang di kiri kanan Dina mulai menunduk lebih dalam, bahkan ada yang pura-pura pergi meninggalkan lapaknya. Mereka tahu, kali ini mungkin akan berbeda. Dina bukan seperti mereka, ia terlalu tenang, terlalu diam, dan itu seringkali memancing kemarahan para preman. Namun Dina sendiri tetap berdiri tegak, tangannya sibuk merapikan barang dagangan, seolah tidak menyadari kehadiran ancaman yang kini hanya beberapa langkah darinya. Salah satu preman berhenti tepat di depan lapak Dina. Ia menyeringai sinis, matanya menelusuri wajah Dina dengan cara yang tidak sopan. "Janda cantik, hari ini bayarnya lebih ya," katanya dengan nada merendahkan. Preman lain tertawa, menciptakan gema yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Namun Dina tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat wajahnya perlahan, menatap pria itu dengan tatapan datar yang sulit ditebak. Tidak ada rasa takut, tidak ada kepanikan, hanya keheningan yang aneh. Pemimpin mereka kemudian maju selangkah, menatap Dina dengan penuh rasa ingin tahu. Ia tampak tertarik dengan sikap wanita itu yang berbeda dari yang lain. "Kamu ini aneh," ucapnya pelan namun penuh tekanan. "Semua orang takut sama kami, tapi kamu malah seperti tidak peduli." Suasana semakin menegang, dan beberapa orang yang diam-diam memperhatikan mulai menahan napas. Mereka tahu, kata-kata itu bukan sekadar pertanyaan, melainkan awal dari sesuatu yang bisa berujung buruk. Dina akhirnya mengambil uang dari kotak kecil di bawah lapaknya. Gerakannya tenang, tidak tergesa-gesa. Ia menyerahkan uang itu tanpa berkata apapun. Namun saat tangannya bertemu dengan tangan preman itu, ada sesuatu yang terasa berbeda, hangat, hampir seperti panas yang tertahan. Preman itu sempat mengernyit, menarik tangannya sejenak, namun segera menutupi reaksinya dengan tawa kasar. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan anak buahnya. Meski begitu, tatapannya kini berubah, ada sedikit kewaspadaan yang sebelumnya tidak ada. Saat rombongan itu berlalu, suasana pasar perlahan kembali bergerak, namun ketegangan belum benar-benar hilang. Beberapa pedagang saling berbisik, membicarakan kejadian barusan dengan nada cemas. Sementara itu,
Dina kembali ke aktivitasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun jauh di dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak. Firasat yang ia rasakan kemarin kini semakin jelas. Ini bukan sekadar hari biasa, dan para preman itu, tanpa mereka sadari, baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang tidak akan bisa mereka kendalikan. Pagi itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya, meski waktu masih belum terlalu siang. Udara di pasar terasa pengap, seolah menyimpan tekanan yang tak terlihat. Para pedagang menjalankan aktivitas mereka seperti biasa, tetapi ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Beberapa dari mereka masih membicarakan kejadian kemarin, tentang bagaimana Dina tetap tenang saat berhadapan dengan para preman. Tidak sedikit yang merasa heran, bahkan takut, karena sikap seperti itu biasanya hanya akan berujung pada masalah yang lebih besar. Sementara itu, Dina kembali berdiri di lapaknya, wajahnya tenang, namun matanya tampak lebih dalam dari biasanya. Di sudut lain pasar, sekelompok preman yang sama berkumpul sambil merokok dan tertawa kasar. Mereka tampak tidak puas dengan kejadian kemarin. Salah satu dari mereka mengeluh karena merasa tidak dihormati oleh Dina. "Perempuan itu aneh, kayak nantang kita," ujar salah satu preman dengan nada kesal. Pemimpin mereka hanya diam, namun sorot matanya menunjukkan ketertarikan yang berbeda. Ia bukan sekadar marah, melainkan penasaran. Ada sesuatu dalam diri Dina yang tidak bisa ia pahami, dan itu membuatnya merasa perlu untuk menguji batas wanita tersebut hari ini. Tak butuh waktu lama, mereka kembali bergerak menyusuri pasar. Langkah mereka lebih cepat, lebih kasar, dan penuh niat yang tidak baik. Para pedagang yang melihat langsung menunduk, bahkan beberapa memilih menutup lapak lebih awal. Suasana yang awalnya hanya tegang kini berubah menjadi mencekam. Semua orang tahu, kedatangan mereka kali ini bukan sekadar menagih uang. Ada amarah yang dibawa, dan kemungkinan besar, seseorang akan menjadi korban hari ini. Tanpa disadari, langkah mereka kembali mengarah pada satu tempat, lapak kecil milik Dina. Dina sudah merasakan kehadiran mereka bahkan sebelum suara langkah itu terdengar jelas. Tangannya yang sedang menyusun barang dagangan perlahan berhenti. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan, seolah mencoba menenangkan sesuatu di dalam dirinya. Wajahnya tetap tenang, namun ada perubahan halus yang sulit dijelaskan. Aura di sekitarnya terasa lebih berat, lebih padat, seperti udara sebelum badai besar datang. Ia tahu, hari ini tidak akan berakhir seperti hari-hari sebelumnya. Ketika para preman itu tiba di hadapannya, mereka tidak lagi berbasa-basi. Salah satu dari mereka langsung menendang kaki meja lapak Dina hingga sedikit bergeser. Barang dagangan bergoyang, beberapa hampir jatuh. "Hari ini bukan cuma uang," ucapnya dengan nada dingin. "Kami mau lihat, seberapa beraninya kamu sebenarnya." Tawa kasar kembali terdengar, namun kali ini tidak lagi terasa seperti candaan. Itu adalah ancaman yang nyata, yang membuat beberapa orang di sekitar langsung menjauh tanpa berani melihat. Dina perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya kali ini berbeda, lebih tajam, lebih dalam, dan sulit ditebak. Ia tidak langsung menjawab, hanya memandang satu persatu wajah para preman di hadapannya. Keheningan yang tercipta terasa aneh, bahkan bagi para preman itu sendiri. Mereka terbiasa melihat ketakutan, tangisan, atau kemarahan, tetapi tidak dengan ini. Tatapan Dina justru membuat mereka merasa seperti sedang diukur, dinilai, seolah mereka bukan lagi pihak yang berkuasa di situasi tersebut. Pemimpin preman itu akhirnya maju selangkah, berdiri tepat di depan Dina. Ia menatap wanita itu dengan senyum tipis yang penuh tekanan. "Kalau kamu pikir kamu bisa beda dari yang lain, kamu salah besar," katanya pelan namun tajam. Tangannya terulur, seolah hendak meraih dagangan Dina tanpa izin. Namun sebelum sentuhannya sampai, sesuatu yang aneh terjadi. Angin di sekitar mereka tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat debu berputar di udara. Beberapa orang yang melihat mulai merasakan bulu kuduk mereka merinding. Di tengah momen itu, untuk pertama kalinya, sudut bibir Dina terangkat. Bukan senyum ramah, melainkan sesuatu yang lebih gelap, sebuah ekspresi yang sulit dijelaskan, antara ketenangan dan ancaman. Suasana seketika berubah drastis, seolah dunia di sekitar mereka menahan napas. Para preman belum menyadari sepenuhnya, tetapi mereka sudah melangkah terlalu jauh. Hari ini memang berbeda, dan tanpa mereka sadari, mereka baru saja memicu sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi dalam diri seorang wanita bernama Dina.
Keheningan yang tercipta di antara Dina dan para preman terasa semakin menekan, seolah udara di sekitar mereka ikut membeku. Angin yang tadi berputar perlahan mereda, namun meninggalkan sensasi dingin yang aneh di kulit siapapun yang berdiri cukup dekat. Semua mata kini tertuju pada satu titik, Dina. Para pedagang yang masih berani mengintip dari kejauhan menahan napas, sementara beberapa lainnya benar-benar memilih pergi, tak ingin terseret dalam masalah yang tampaknya akan meledak kapan saja. Di tengah situasi itu, Dina tetap berdiri tegak, tanpa satupun tanda ketakutan di wajahnya. Pemimpin preman itu mengerutkan kening, merasa terganggu oleh sikap Dina yang tidak sesuai dengan harapannya. Ia terbiasa melihat orang gemetar, memohon, atau bahkan menangis. Namun yang ada di hadapannya sekarang justru kebalikan dari semua itu. Tatapan Dina bukan hanya tenang, tetapi juga dalam, terlalu dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia jangkau. Hal itu memicu rasa kesal sekaligus penasaran dalam dirinya. Ia tidak suka dipandang seperti itu, seolah ia bukan siapa-siapa di hadapan wanita yang seharusnya lemah. "Kenapa diam?" bentaknya tiba-tiba, suaranya memecah keheningan seperti petir. Beberapa orang di sekitar langsung terkejut, bahkan ada yang menjatuhkan barang dagangannya. Namun Dina tidak bergeming, ia hanya memiringkan kepalanya sedikit, menatap pria itu lebih lama, seolah mempertimbangkan sesuatu yang hanya ia sendiri yang mengerti. Waktu terasa melambat, detik demi detik berjalan lebih berat, dan ketegangan yang menggantung di udara semakin sulit ditahan oleh siapapun yang menyaksikannya. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari bibir Dina, keluar suara pelan, sebuah tawa. Awalnya nyaris tak terdengar, seperti hembusan napas yang terlepas begitu saja. Namun dalam keheningan yang pekat itu, suara kecil tersebut justru terdengar sangat jelas. Tawa itu bukan tawa biasa. Tidak ada nada bahagia di dalamnya, tidak ada pula rasa takut. Itu adalah tawa yang dingin, dalam, dan entah kenapa, terasa menggetarkan hingga ke tulang. Seketika, suasana pasar yang semula tegang berubah menjadi mencekam. Para preman saling berpandangan, jelas tidak menyangka reaksi seperti itu. Salah satu dari mereka bahkan maju selangkah, wajahnya merah karena marah. "Kamu pikir ini lucu?" hardiknya, mencoba menutupi rasa tidak nyaman yang mulai merayap dalam dirinya. Namun tawa Dina tidak berhenti. Ia justru sedikit menundukkan wajahnya, bahunya bergetar pelan, seolah sedang menikmati sesuatu yang hanya ia rasakan sendiri. Semakin lama, tawa itu terdengar semakin jelas, semakin dalam, dan semakin membuat siapapun yang mendengarnya merasa tidak tenang. Pemimpin preman itu kini benar-benar kesal. Ia melangkah maju dengan cepat, berniat menghentikan tawa itu dengan cara kasar. Tangannya terangkat, siap mencengkeram bahu Dina tanpa ampun. Namun tepat sebelum ia menyentuhnya, tawa itu mendadak berhenti. Hening, sunyi yang lebih dalam dari sebelumnya menyelimuti mereka. Dina perlahan mengangkat wajahnya, dan saat itulah sesuatu yang berbeda terlihat jelas, sorot matanya berubah. Bukan lagi tenang, melainkan tajam, menyala, dan penuh tekanan yang sulit dijelaskan. "Lucu," ulang Dina pelan, suaranya rendah namun jelas terdengar. "Kalian yang sebenarnya lucu," lanjutnya, dengan nada yang membuat jantung siapapun berdegup lebih cepat. Kata-katanya sederhana, namun cara ia mengucapkannya membawa makna yang jauh lebih dalam. Seolah ia sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di tempat itu. Para preman mulai merasakan hal yang sama, ketidaknyamanan yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Di sekitar mereka, suasana pasar benar-benar berubah. Burung-burung yang biasa terdengar kini mendadak sunyi, angin berhenti berhembus, dan bahkan suara manusia seakan menghilang. Semua terfokus pada satu momen itu. Tawa Dina yang tadi terdengar ringan kini meninggalkan gema yang terasa berat di udara. Tanpa disadari oleh para preman, mereka telah melewati batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Dan tawa itu, tawa yang mereka anggap sepele, adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan segera mereka sesali. Keheningan setelah tawa Dina terasa jauh lebih menakutkan daripada suara bentakan manapun. Para preman yang tadi penuh percaya diri kini berdiri kaku, seolah ada sesuatu yang menahan mereka untuk bergerak. Tatapan Dina yang berubah membuat suasana benar-benar berbeda, seperti ada tekanan tak kasat mata yang perlahan menghimpit dari segala arah. Beberapa pedagang yang masih mengintip dari kejauhan mulai mundur lebih jauh, jantung mereka berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi,
Tetapi satu hal pasti, ini bukan lagi sekadar konflik. Biasa di pasar, pemimpin preman itu mencoba mengembalikan kendali. Ia menggeram pelan, menepis rasa aneh yang mulai mengganggu pikirannya. "Jangan main-main sama kami," bentaknya, kali ini lebih keras, mencoba menutupi kegelisahannya sendiri. Tanpa menunggu jawaban, ia kembali mengulurkan tangan, kali ini lebih cepat dan kasar, berusaha mencengkeram bahu Dina. Namun tepat saat ujung jarinya hampir menyentuh kain pakaian Dina, sesuatu yang tak terlihat menghentikannya. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi, membuat tangannya berhenti di udara. Sekilas, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Ia mencoba mendorong lebih kuat, namun tetap tidak bisa menyentuh Dina. Seolah jarak antara mereka bukan lagi sekadar ruang kosong, melainkan batas yang tidak bisa ditembus. Anak buahnya yang melihat kejadian itu mulai gelisah. Salah satu dari mereka mencoba maju, namun langkahnya terhenti ketika merasakan hawa panas yang tiba-tiba muncul di sekitar Dina. Udara yang tadinya pengap kini berubah menjadi panas, perlahan meningkat, membuat napas terasa lebih berat. Dina tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak bergerak, tidak pula menunjukkan usaha apapun untuk melawan. Namun di balik ketenangannya, sesuatu mulai bangkit. Napasnya terdengar lebih dalam, lebih berat, dan setiap hembusannya membawa hawa panas yang semakin terasa nyata. Tangannya yang semula diam kini sedikit mengepal, jari-jarinya menegang seolah menahan sesuatu yang berusaha keluar. Rambutnya yang tergerai pelan mulai bergerak meski tidak ada angin yang berhembus. Semua tanda itu begitu halus, namun cukup untuk membuat siapapun yang memperhatikan merasa takut. "Kenapa panas begini?" gumam salah satu preman, suaranya bergetar tanpa ia sadari. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, padahal matahari tidak sedang tepat di atas kepala. Ia menatap Dina dengan mata membesar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan panas biasa, ini seperti sesuatu yang berasal dari dalam tubuh Dina sendiri. Perlahan, Dina mengangkat tangannya. Gerakannya tenang, namun membawa tekanan yang sulit dijelaskan. Saat tangannya terangkat setinggi dada, udara di sekitarnya bergetar halus, seperti gelombang panas yang terlihat samar. Para preman mundur satu langkah tanpa sadar. Bahkan pemimpin mereka yang tadi mencoba menyentuh Dina kini menarik tangannya, seolah baru menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Namun rasa gengsi menahannya untuk benar-benar mundur. "Ini peringatan terakhir," ucap Dina pelan. Suaranya tidak keras, namun terdengar jelas di telinga semua orang, seolah langsung masuk ke dalam pikiran mereka. Nada suaranya tidak menunjukkan emosi, tetapi justru itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, tidak ada ancaman yang berlebihan, hanya kepastian dingin yang terasa mutlak. Seolah apapun yang akan terjadi setelah ini bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan. Di balik tubuhnya yang tampak biasa, kekuatan itu kini mulai bangkit sepenuhnya. Panas yang tadi hanya terasa kini mulai terlihat, seperti bayangan samar yang bergetar di udara. Tanpa mereka sadari, para preman itu sudah berdiri terlalu dekat dengan sumber bahaya yang sesungguhnya. Dan Dina, tidak lagi sekadar bertahan. Sesuatu di dalam dirinya telah terbuka, sesuatu yang selama ini ia tahan mati-matian. Api itu kini hidup, dan begitu ia dilepaskan, tidak akan ada jalan untuk kembali. Udara panas yang menyelimuti lapak Dina kini semakin terasa nyata, seperti gelombang tak kasat mata yang memancar dari tubuhnya. Para preman mulai mundur perlahan, naluri mereka memberi peringatan akan bahaya yang tidak bisa mereka pahami. Keringat mengalir, deras di wajah mereka, bukan hanya karena suhu yang meningkat, tetapi juga karena ketakutan yang mulai merayap diam-diam. Di tengah kondisi itu, Dina tetap berdiri tenang, matanya menatap lurus ke depan, seolah tidak terganggu oleh perubahan yang terjadi di sekitarnya. Namun di balik ketenangan itu, ada kekuatan yang perlahan bangkit, semakin sulit untuk dibendung. Pemimpin preman itu mencoba tetap tegar, meski dadanya mulai terasa sesak. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan anak buahnya. "Apa kamu pikir bisa menakuti kami dengan trik murahan seperti ini?" katanya dengan nada dipaksakan, namun suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Ada getaran kecil yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia mencoba melangkah maju sekali lagi, tetapi langkahnya terasa berat, seolah ada tekanan besar yang menahan setiap gerakannya. Matanya kini tidak lagi penuh kesombongan,
melainkan dipenuhi kebingungan yang mulai berubah menjadi kecemasan. Dina perlahan menurunkan tangannya, lalu menatap mereka satu persatu. Tatapannya dalam, tajam, dan membawa beban yang tidak terlihat. "Kalian tidak tahu apa yang kalian ganggu," ucapnya pelan. Suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya, seolah membawa gema dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kata-katanya bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Para preman terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Untuk pertama kalinya, mereka merasa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sejenak, Dina memejamkan matanya. Napasnya teratur, namun terasa dalam dan berat. Dalam keheningan itu, seolah waktu berhenti bergerak. Lalu, dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia berkata, "Aku sudah mencoba hidup biasa, mencoba melupakan semua ini." Kalimat itu terdengar sederhana, namun syarat dengan beban masa lalu yang panjang. Saat ia membuka matanya kembali, sorot di dalamnya telah berubah sepenuhnya, tidak lagi hanya tajam, tetapi juga menyala, seperti bara api yang siap membakar apapun di hadapannya. "Nogo Geni," lanjut Dina pelan, menyebut nama itu untuk pertama kalinya di hadapan mereka. Kata itu menggantung di udara, terasa asing bagi sebagian orang, namun membawa getaran aneh yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Beberapa pedagang yang mendengar langsung saling berpandangan, seolah pernah mendengar nama itu dalam cerita lama, sebuah ilmu kuno yang konon diwariskan dari generasi ke generasi, namun juga ditakuti karena kekuatannya yang sulit dikendalikan. Salah satu preman mencoba tertawa, meski terdengar dipaksakan. "Cerita dongeng," ejeknya, berusaha mengembalikan keberanian yang mulai hilang. Namun tawanya cepat meredup ketika ia melihat perubahan yang terjadi pada Dina. Udara di sekitar wanita itu kini benar-benar bergetar, seperti panas yang terlihat di atas aspal saat siang hari. Bahkan tanah di bawah kakinya terasa hangat, membuat beberapa orang mundur lebih jauh tanpa sadar. Apa yang mereka anggap sebagai omong kosong kini mulai terasa sangat nyata. "Ini bukan dongeng," jawab Dina singkat. Ia melangkah satu kali ke depan, dan hanya dengan satu langkah itu, tekanan di udara terasa meningkat drastis. Para preman refleks mundur, tubuh mereka seakan menolak untuk tetap berada di tempat itu. Di balik tubuh Dina yang tampak biasa, kekuatan itu kini mulai menampakkan wujudnya, bukan lagi sekadar hawa panas, melainkan sesuatu yang lebih hidup, lebih berbahaya, dan lebih sulit untuk dihentikan. Hari itu, di tengah pasar yang penuh ketakutan, sebuah rahasia lama akhirnya terungkap. Dina bukan sekadar janda muda yang bertahan hidup sendirian. Ia adalah pewaris dari sesuatu yang telah lama dilupakan, sesuatu yang tidak seharusnya dibangkitkan tanpa alasan. Namun para preman itu telah memaksanya melangkah sejauh ini. Dan sekarang, ketika warisan terlarang itu mulai bangkit sepenuhnya, tidak ada lagi yang bisa menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nama, Nogo Geni, masih menggema di benak semua orang yang berada di pasar itu. Udara yang panas kini terasa semakin menekan, seolah setiap tarikan napas menjadi lebih berat dari sebelumnya. Para preman yang tadi mencoba terlihat berani kini benar-benar kehilangan pijakan. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa arti dari nama itu, tetapi insting mereka berteriak bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Di tengah ketegangan itu, Dina berdiri tanpa goyah, tubuhnya memancarkan aura yang semakin kuat, seakan ia bukan lagi bagian dari keramaian pasar, melainkan pusat dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pemimpin preman mencoba mengumpulkan keberaniannya yang tersisa. Ia melangkah maju, meski tubuhnya terasa menolak. "Cukup," bentaknya, berusaha menguasai situasi. "Apapun itu, kamu tetap manusia biasa," lanjutnya dengan suara keras, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Tanpa memberi waktu, ia memberi isyarat kepada anak buahnya. Salah satu preman yang bertubuh paling besar maju dengan gerakan kasar, mengepalkan tangannya, lalu berlari menuju Dina dengan niat menghajar tanpa ampun. Namun apa yang terjadi berikutnya benar-benar di luar dugaan. Tepat saat tinju preman itu hampir mengenai wajah Dina, wanita itu hanya mengangkat satu tangannya dengan gerakan ringan. Tidak ada hentakan keras, tidak ada suara benturan yang jelas, hanya sebuah sentuhan yang hampir tak terlihat. Dalam sekejap, tubuh preman itu terpental ke belakang, seolah dihantam oleh kekuatan tak kasat mata. Ia jatuh menghantam tanah dengan keras, napasnya tersengal, matanya membelalak penuh ketakutan. Keheningan langsung menyelimuti pasar, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara, semua orang terpaku pada pemandangan itu.
Preman yang tadi begitu garang kini tergeletak tak berdaya, bahkan sulit untuk bangkit. Tubuhnya gemetar, dan dari balik pakaiannya, terlihat kulitnya memerah seperti terbakar dari dalam. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya teredam oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Pemandangan itu cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merasakan ketakutan yang sama. Para preman lainnya mulai mundur tanpa sadar. Wajah mereka yang sebelumnya penuh kesombongan kini berubah pucat. Mereka saling berpandangan, mencari keberanian yang perlahan menghilang. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah ketegangan dan rasa takut yang semakin nyata. Bahkan pemimpin mereka kini terdiam, matanya tertuju pada Dina dengan ekspresi yang sulit disembunyikan, campuran antara marah, bingung, dan takut. Dina tetap berdiri di tempatnya, tangannya kembali turun ke samping tubuhnya. Wajahnya tidak menunjukkan kepuasan, tidak juga amarah yang meledak-ledak. Ia hanya menatap mereka dengan dingin, seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal yang biasa baginya. Namun justru ketenangan itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Tidak ada usaha berlebihan, tidak ada gerakan dramatis, hanya satu tindakan sederhana yang cukup untuk menjatuhkan seseorang yang sebelumnya terlihat tak terkalahkan. "Masih mau lanjut?" tanya Dina pelan. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam. Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti tantangan yang tidak bisa diabaikan. Namun tidak ada yang langsung menjawab. Para preman itu kini benar-benar dihadapkan pada kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka tidak lagi berhadapan dengan korban, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di momen itulah, awal kehancuran mereka dimulai. Satu demi satu keberanian mereka runtuh, digantikan oleh rasa takut yang semakin dalam. Namun semuanya sudah terlambat. Mereka telah melangkah terlalu jauh, dan Dina tidak akan kembali ke titik awal. Apa yang baru saja terjadi hanyalah permulaan. Kekuatan Nogo Geni telah bangkit, dan begitu api itu menyala, tidak ada yang bisa menghentikan jalannya hingga semua yang mengusiknya benar-benar tumbang. Tubuh preman yang terpental masih tergeletak di tanah, napasnya tersengal, sementara panas yang menyelimuti pasar semakin menjadi-jadi. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu kini benar-benar tidak berani mendekat. Bahkan mereka yang berada cukup jauh mulai merasakan hawa panas yang menyengat kulit. Dina berdiri di tengah semua itu, tak bergerak sedikit pun, namun auranya terus berubah. Sesuatu yang sebelumnya hanya terasa kini mulai terlihat, seperti gelombang panas yang bergetar di udara, memutar halus di sekeliling tubuhnya. Para preman yang tersisa mulai panik. Salah satu dari mereka mundur dengan langkah tergesa, hampir tersandung kakinya sendiri. "Ini gila, ini bukan manusia," gumamnya dengan suara gemetar. Ketakutan yang sebelumnya hanya tersirat kini berubah menjadi nyata. Mereka tidak lagi memikirkan uang, kekuasaan, atau harga diri. Yang ada di pikiran mereka hanyalah satu, bagaimana cara keluar dari situasi ini dengan selamat. Namun pemimpin mereka masih berdiri di tempat, meski wajahnya kini jauh lebih tegang dari sebelumnya. Dina perlahan melangkah maju. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena ragu, tetapi karena tekanan yang ia bawa. Tanah di bawah kakinya seakan ikut merespons, debu-debu kecil terangkat halus setiap kali ia bergerak. Rambutnya yang tergerai kini benar-benar berkibar, meski angin hampir tidak terasa. Di sekelilingnya, hawa panas mulai membentuk pusaran tipis, seperti api yang belum sepenuhnya terlihat namun siap menyala kapan saja. Ia tidak lagi terlihat seperti pedagang biasa, ia telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Pemimpin preman itu akhirnya tidak bisa diam lagi. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia berteriak dan maju menyerang. Ia mengayunkan pukulan dengan seluruh tenaga, mencoba menghancurkan Dina sebelum semuanya semakin di luar kendali. Namun sebelum pukulannya mencapai sasaran, Dina mengangkat tangannya. Kali ini, bukan hanya hentakan tak terlihat yang muncul, melainkan semburat cahaya panas yang jelas terlihat, seperti percikan api yang lahir dari udara itu sendiri. Benturan tak kasat mata itu kembali terjadi, namun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh pemimpin preman itu terpental beberapa meter ke belakang, menghantam lapak kosong hingga kayu-kayunya hancur berantakan. Suara benturan keras menggema di seluruh pasar, membuat beberapa orang menutup telinga karena terkejut. Ia terjatuh dengan keras, tubuhnya gemetar hebat, napasnya terputus-putus. Untuk pertama kalinya, pria yang selama ini ditakuti itu terlihat benar-benar tak berdaya. Melihat pemimpinnya tumbang, para preman lainnya kehilangan sisa keberanian mereka.
Namun sebelum mereka sempat melarikan diri, Dina kembali melangkah. Kali ini, aura di sekelilingnya semakin jelas, gelombang panas berubah menjadi semburat api tipis yang berputar mengelilingi tubuhnya. Api itu tidak besar, namun cukup untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar kekuatan biasa. Setiap gerakan Dina kini meninggalkan jejak panas di udara, seperti bayangan api yang menari mengikuti langkahnya. "Sudah kubilang, ini peringatan terakhir," ucap Dina dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Kali ini, suaranya seperti memiliki gema, seolah ada sesuatu yang berbicara bersamanya dari dalam. Para preman yang tersisa tidak lagi berani menatapnya langsung. Mereka menunduk, tubuh mereka gemetar, kaki mereka terasa lemah. Dunia yang mereka kuasai selama ini runtuh hanya dalam hitungan detik, digantikan oleh rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Amukan Nogo Geni baru saja dimulai. Api yang selama ini tersembunyi kini telah menemukan jalannya untuk keluar. Tidak lagi sekadar panas, tidak lagi sekadar tekanan, ini adalah kekuatan yang hidup, yang bergerak mengikuti kehendak Dina. Dan di tengah pasar yang dulu dikuasai oleh ketakutan para preman, kini lahir ketakutan baru yang jauh lebih besar. Semua orang menyadari satu hal yang sama, hari ini, kekuasaan telah berganti tangan, dan tidak ada yang akan pernah sama lagi. Sisa-sisa keberanian para preman benar-benar runtuh setelah melihat pemimpin mereka terhempas tanpa daya. Pasar yang biasanya riuh kini berubah menjadi lautan sunyi yang dipenuhi napas tertahan. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan suara kecil pun terasa terlalu berani untuk dikeluarkan. Dina berdiri di tengah kehancuran kecil yang baru saja tercipta, tubuhnya dikelilingi aura panas yang kini semakin stabil, seolah kekuatan itu telah sepenuhnya menyatu dengannya. Tatapannya menyapu sekeliling, membuat siapapun yang bertemu dengannya langsung menunduk tanpa sadar. Salah satu preman mencoba mundur perlahan, langkahnya goyah dan tidak terarah. Ia menelan ludah dengan susah payah, matanya terus menatap Dina tanpa berani berkedip. Kita pergi saja," bisiknya kepada teman di sampingnya, suaranya hampir tidak terdengar. Namun bahkan bisikan itu terasa keras di tengah keheningan yang menekan. Temannya hanya mengangguk cepat, wajahnya pucat pasi. Mereka tidak lagi memikirkan harga diri atau kekuasaan, yang ada hanyalah dorongan untuk menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Namun langkah mundur mereka terasa sia-sia. Setiap gerakan kecil seolah diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dina tidak mengejar, tidak pula menghalangi secara langsung, tetapi kehadirannya sendiri sudah cukup untuk membuat mereka merasa terkurung. Aura panas yang mengelilinginya seperti membentuk batas tak kasat mata, membuat jarak terasa lebih jauh dari yang sebenarnya. Ketakutan itu kini bukan hanya perasaan, ia telah menjadi kenyataan yang menahan setiap langkah mereka. Pemimpin preman yang terjatuh mulai bergerak, berusaha bangkit dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya berat, dan matanya tidak lagi menunjukkan kesombongan. Ia menatap Dina dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang benar-benar dalam. Ia mencoba berdiri, namun lututnya lemas, membuatnya kembali terjatuh. Rasa sakit yang menjalar di tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam, membuat setiap gerakan menjadi siksaan. Dina melangkah mendekat, perlahan namun pasti. Setiap langkahnya membuat jantung para preman berdetak semakin cepat. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi ancaman, semuanya telah digantikan oleh ketakutan yang nyata. Ia berhenti beberapa langkah dari pemimpin preman itu, menatapnya tanpa ekspresi. Di mata Dina, tidak ada kebencian yang meledak-ledak, tetapi justru ketenangan yang lebih menakutkan. Seolah apa yang ia lakukan bukanlah balas dendam, melainkan sesuatu yang memang harus terjadi. "Ini yang kalian sebar selama ini," ucap Dina pelan. Suaranya kembali terdengar jelas, namun kali ini membawa makna yang lebih dalam. Takut, satu kata itu menggantung di udara, berat dan tak terbantahkan. Para pedagang yang mendengar mulai saling berpandangan. Mereka menyadari sesuatu, ketakutan yang selama ini mereka rasakan kini berbalik arah. Apa yang dulu mereka alami kini dirasakan oleh orang-orang yang menyebabkannya. Para preman yang tersisa akhirnya tidak tahan lagi. Salah satu dari mereka berbalik dan berlari, diikuti oleh yang lain. Mereka tidak lagi peduli dengan pemimpin mereka, tidak lagi peduli dengan apapun selain keselamatan diri. Langkah kaki mereka yang tergesa memecah keheningan, menjadi tanda bahwa kekuasaan mereka telah benar-benar runtuh. Mereka lari tanpa menoleh, meninggalkan pasar yang selama ini mereka kuasai dengan penuh teror.
Di tengah semua itu, Dina tetap berdiri, menyaksikan mereka pergi tanpa mencoba menghentikan. Aura panas di sekelilingnya perlahan mulai mereda, meski belum sepenuhnya hilang. Para pedagang masih diam, belum berani mendekat. Mereka tidak tahu harus merasa lega atau takut. Namun satu hal mulai jelas, ketakutan telah berubah arah. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, pasar itu merasakan harapan, meski dibayangi oleh kekuatan yang baru saja bangkit dari dalam diri seorang wanita bernama Dina. Kepergian para preman yang melarikan diri tidak serta-merta mengakhiri ketegangan di pasar. Justru, suasana menjadi semakin sunyi dan berat, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Dina masih berdiri di tempatnya, sementara pemimpin preman yang tadi tumbang kini tergeletak dengan napas tersengal. Namun di balik kekalahannya, ada sesuatu yang belum selesai. Tatapannya perlahan berubah, bukan lagi sekadar takut, melainkan dipenuhi amarah yang dipaksakan bangkit dari dalam dirinya. Dengan susah payah, pria itu akhirnya berhasil berdiri. Tubuhnya masih gemetar, namun ia memaksakan dirinya untuk tetap tegak. Ia mengusap darah di sudut bibirnya, lalu menatap Dina dengan sorot mata yang kini jauh lebih gelap. Rasa takut yang sempat menguasainya perlahan tertutup oleh ego dan amarah yang membara. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya dikalahkan begitu saja, apalagi di hadapan banyak orang yang selama ini tunduk padanya. Harga dirinya yang hancur menjadi bahan bakar bagi keberaniannya yang tersisa. Belum selesai, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Suaranya berat dan serak, namun penuh tekad yang dipaksakan. Para pedagang yang masih menyaksikan mulai merasa cemas kembali. Mereka tahu, selama pria itu masih berdiri, bahaya belum benar-benar berlalu. Bahkan beberapa dari mereka mulai mundur lebih jauh, takut akan bentrokan yang mungkin terjadi lagi, kali ini dengan dampak yang lebih besar. Dina menatap pria itu tanpa perubahan ekspresi. Ia tidak terkejut, tidak pula terlihat terganggu. Seolah ia sudah memperkirakan bahwa ini belum akan berakhir begitu saja. Aura panas di sekelilingnya masih ada, meski tidak lagi sekuat sebelumnya. Namun justru dalam keadaan itu, ia tampak lebih terkendali, lebih fokus. Ia tidak lagi hanya bereaksi, ia kini sepenuhnya sadar akan kekuatan yang ia miliki dan bagaimana menggunakannya. Pemimpin preman itu menggeram, lalu mengayunkan lengannya ke samping, mengambil sebatang besi dari sisa lapak yang hancur. Tangannya menggenggam erat, meski terlihat jelas bahwa ia masih kesakitan. Namun kali ini, ia tidak lagi menyerang secara membabi buta. Ia menatap Dina dengan lebih hati-hati, mencoba membaca setiap gerakan wanita itu. Ia sadar bahwa lawannya bukan orang biasa, dan satu kesalahan kecil bisa membuatnya jatuh lagi, atau bahkan tidak bangkit sama sekali. Dengan langkah berat, ia mulai mendekat. Setiap langkahnya penuh tekanan, seolah ia sedang melawan tubuhnya sendiri yang menolak bergerak. Namun tekadnya tidak goyah. Ia mengangkat besi itu perlahan, bersiap untuk menyerang dengan seluruh sisa tenaga yang ia miliki. Suasana kembali menegang. Para pedagang menahan napas, menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bisa menjadi penentu segalanya. Dina tidak mundur, ia justru berdiri lebih tegak, matanya terkunci pada pria itu. Untuk sesaat, keduanya saling berhadapan dalam diam, dua sosok dengan kekuatan yang berbeda, namun sama-sama tidak ingin mengalah. Di balik ketenangan Dina, api itu masih hidup, berdenyut pelan seperti menunggu perintah. Sementara di sisi lain, pria itu mengandalkan sisa keberaniannya, menolak untuk jatuh tanpa perlawanan. Momen itu terasa seperti jeda sebelum ledakan besar, tidak ada suara, tidak ada gerakan yang sia-sia. Hanya dua sosok yang saling menunggu, saling membaca, dan bersiap untuk benturan berikutnya. Namun kali ini berbeda, ini bukan lagi sekadar pertunjukan kekuatan. Ini adalah pertarungan penentuan, di mana satu pihak akan benar-benar runtuh. Dan di tengah pasar yang sunyi itu, semua orang tahu, apapun hasilnya, tidak akan ada jalan kembali seperti sebelumnya. Ketegangan yang menggantung akhirnya pecah ketika pemimpin preman itu berteriak keras dan melesat maju. Besi di tangannya diayunkan dengan seluruh sisa tenaga, membelah udara dengan suara tajam. Serangan itu bukan lagi sekadar ancaman, melainkan upaya putus asa yang dipenuhi amarah dan harga diri yang terluka. Para pedagang yang menyaksikan refleks menutup mata, tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Namun Dina tidak bergerak panik. Ia tetap berdiri di tempatnya, matanya mengikuti setiap gerakan lawan dengan ketenangan yang hampir tidak manusiawi.
Saat besi itu hampir mengenai tubuhnya, Dina menggeser langkahnya sedikit ke samping. Gerakannya begitu halus dan cepat, seolah ia sudah tahu arah serangan itu sejak awal. Besi tersebut hanya menyapu udara kosong, menciptakan hembusan angin yang kuat. Belum sempat pria itu menarik kembali serangannya, Dina sudah mengangkat tangannya dan mendorong ringan ke arah dada lawannya. Sentuhan itu terlihat sederhana, namun dampaknya luar biasa. Tubuh pria itu terpental kembali beberapa langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Namun kali ini ia tidak langsung jatuh. Dengan susah payah, ia menahan dirinya agar tetap berdiri. Napasnya terengah-engah, tubuhnya terasa semakin berat, namun amarah di dalam dirinya masih membara. Ia kembali menyerang, kali ini lebih cepat, lebih liar. Ayunan besi datang bertubi-tubi tanpa pola yang jelas, mencoba menekan Dina dengan kekuatan dan kecepatan. Suara benturan besi dengan tanah dan lapak yang tersisa menciptakan kekacauan kecil di sekitar mereka. Dina bergerak menghindar dengan ringan. Setiap langkahnya terasa presisi, seperti tarian yang mengikuti ritme tak terlihat. Ia tidak membalas secara langsung, hanya menghindar, membiarkan lawannya menghabiskan tenaga. Namun di balik itu, aura panas di sekelilingnya kembali meningkat. Udara mulai bergetar, dan panasnya terasa lebih menusuk dari sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar pertahanan, ini adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Pemimpin preman itu mulai kelelahan. Serangannya melambat, napasnya semakin berat, dan pegangan tangannya pada besi mulai goyah. Keringat bercampur darah mengalir di wajahnya, namun ia tetap memaksakan diri untuk berdiri. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, semuanya benar-benar berakhir. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat besi itu tinggi-tinggi, bersiap untuk satu serangan terakhir yang menentukan. Dina akhirnya berhenti menghindar. Ia berdiri diam, menatap pria itu yang bersiap menyerang. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, ia benar-benar fokus untuk mengakhiri semuanya. Tangannya perlahan terangkat, dan aura panas di sekelilingnya langsung melonjak drastis. Gelombang panas terlihat jelas, berputar mengelilinginya seperti pusaran yang hidup. Para pedagang yang menyaksikan mulai mundur lebih jauh, merasakan tekanan yang semakin sulit ditahan. Ketika serangan terakhir itu dilancarkan, waktu seolah melambat. Besi yang diayunkan menuju Dina tampak bergerak lebih lambat dari biasanya. Dalam satu gerakan cepat, Dina mengayunkan tangannya ke depan. Kali ini bukan hanya dorongan, melainkan ledakan tenaga yang tak terlihat namun terasa nyata. Udara di antara mereka seolah terhantam oleh kekuatan besar yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Tubuh pemimpin preman itu terpental jauh lebih keras dari sebelumnya. Ia terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan suara keras, dan kali ini tidak bangkit lagi. Besi di tangannya terlepas, jatuh berguling menjauh. Keheningan kembali menyelimuti pasar, namun kali ini berbeda, ini adalah keheningan setelah badai. Pertarungan telah usai, dan semua orang tahu, hasilnya tidak bisa dibantah. Dina berdiri sebagai pemenang, sementara penguasa lama telah benar-benar tumbang. Tubuh pemimpin preman yang terhempas keras ke tanah kini tergeletak tanpa daya. Debu masih beterbangan di sekitarnya, perlahan jatuh mengikuti keheningan yang menyelimuti pasar. Semua mata tertuju pada satu titik itu, sosok yang dulu ditakuti kini tampak rapuh dan tak berdaya. Namun anehnya, suasana belum benar-benar tenang. Justru ada tekanan lain yang mulai terasa, lebih dalam, lebih berat, seolah sesuatu yang lebih besar belum sepenuhnya selesai. Dina masih berdiri di tempatnya, namun kali ini auranya berubah drastis. Panas yang sebelumnya terasa kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih hidup. Udara di sekitarnya bergetar kuat, dan semburat cahaya merah mulai terlihat jelas mengelilingi tubuhnya. Rambutnya berkibar lebih kencang, meski tidak ada angin yang berhembus. Matanya menyala dengan intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar pertahanan atau perlawanan, ini adalah pelepasan kekuatan yang sesungguhnya. Para pedagang yang menyaksikan mulai mundur semakin jauh. Beberapa dari mereka bahkan berlutut tanpa sadar, tubuh mereka gemetar karena tekanan yang tidak mampu mereka lawan. Nama Nogogeni yang tadi hanya terdengar sebagai bisikan kini terasa nyata di hadapan mereka. Bukan lagi sekadar legenda, bukan lagi cerita lama, melainkan kekuatan yang benar-benar hidup dan berdiri di tengah pasar mereka. Tiba-tiba, dari telapak kaki Dina, panas itu menjalar ke tanah. Retakan kecil mulai muncul di permukaan, menyebar perlahan seperti pola yang hidup. Dari retakan itu, cahaya merah menyala samar,
seolah ada sesuatu di bawahnya yang sedang berusaha keluar. Suasana berubah drastis. Beberapa orang menjerit pelan, ketakutan yang mereka rasakan kini bercampur dengan rasa takjub yang sulit dijelaskan. Dina mengangkat kedua tangannya perlahan. Gerakannya tidak terburu-buru, namun membawa tekanan yang begitu besar. Saat tangannya terangkat, semburat api mulai muncul lebih jelas, bukan api biasa, melainkan api yang bergerak mengikuti kehendaknya. Api itu melingkar di sekeliling tubuhnya, membentuk pola yang menyerupai sesuatu yang hidup. Semakin lama, bentuk itu semakin jelas, menyerupai kepala naga yang terbentuk dari kobaran api. "Ini, akhir dari semua yang kalian mulai," ucap Dina pelan. Suaranya kini terdengar menggema, seolah datang dari lebih dari satu arah. Kata-katanya terasa berat, seperti keputusan yang tidak bisa diubah. Para preman yang masih tersisa, yang sebelumnya mencoba kabur, kini benar-benar diliputi ketakutan mutlak. Mereka tidak lagi bisa bergerak cepat, tubuh mereka terasa lemah hanya dengan melihat pemandangan di depan mata. Dalam satu gerakan tegas, Dina menurunkan tangannya. Seketika, api yang berbentuk naga itu melesat ke depan dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Ia melilit tubuh pemimpin preman yang tergeletak, menciptakan cahaya terang yang menyilaukan. Tidak ada jeritan panjang, tidak ada perlawanan, hanya satu momen singkat yang penuh kekuatan, di mana segalanya terasa berhenti sebelum akhirnya kembali sunyi. Ketika cahaya itu meredup, api perlahan menghilang, meninggalkan jejak panas yang masih terasa di udara. Tubuh pemimpin preman itu kini terbaring diam, benar-benar tak bergerak. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi kekuatan yang tersisa. Sementara itu, Dina perlahan menurunkan tangannya, napasnya kembali teratur. Namun semua orang tahu, apa yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar kemenangan. Itu adalah kebangkitan kekuatan yang selama ini hanya ada dalam cerita, dan kini telah menjadi kenyataan. Cahaya merah yang tadi membakar udara kini benar-benar menghilang, meninggalkan sisa panas yang perlahan memudar. Pasar yang sebelumnya dipenuhi teriakan dan benturan kini tenggelam dalam keheningan yang dalam. Tidak ada yang berani berbicara, bahkan sekadar berbisik. Semua mata tertuju pada tubuh pemimpin preman yang tergeletak di tanah, tak bergerak sedikit pun. Sosok yang selama ini menjadi sumber ketakutan kini tampak kecil, rapuh, dan kehilangan segalanya dalam satu kejadian yang begitu cepat dan tak terbayangkan. Dina berdiri beberapa langkah dari tubuh itu, napasnya mulai kembali normal. Aura panas di sekelilingnya perlahan mereda, seperti api yang mulai padam setelah membakar abis apa yang mengusiknya. Wajahnya kembali tenang, meski sisa-sisa kekuatan itu masih terasa di udara. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan, tidak pula rasa puas. Tatapannya hanya tertuju pada satu titik, pada akhir dari sesuatu yang selama ini menguasai tempat itu dengan ketakutan. Salah satu pedagang akhirnya memberanikan diri melangkah sedikit lebih dekat, meski masih menjaga jarak aman. Ia menatap tubuh pemimpin preman itu dengan ragu, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Sudah selesai," gumamnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh keheningan. Tidak ada yang menjawab, namun semua orang merasakan hal yang sama, bahwa sesuatu yang besar baru saja berakhir di depan mata mereka. Di sisi lain pasar, beberapa preman yang tadi melarikan diri kini benar-benar menghilang. Tidak ada yang berani kembali, tidak ada yang berani memastikan keadaan. Ketakutan yang mereka rasakan telah menghapus keberanian mereka sepenuhnya. Nama yang dulu mereka banggakan kini menjadi sesuatu yang ingin mereka lupakan secepat mungkin. Kekuasaan yang mereka pegang selama ini runtuh tanpa sisa, hanya dalam hitungan waktu yang singkat. Dina akhirnya melangkah mendekat ke arah tubuh pemimpin preman itu. Langkahnya pelan, tanpa tergesa, namun setiap pijakannya terasa pasti. Ia berhenti tepat di sampingnya, menatap pria itu untuk terakhir kali. Tidak ada kebencian di matanya, hanya keheningan yang dalam. Seolah apa yang terjadi bukanlah balas dendam, melainkan konsekuensi dari semua yang telah dilakukan selama ini. "Semua pilihan punya akhir," ucap Dina pelan. Suaranya kembali seperti semula, tenang, tanpa gema, tanpa tekanan berlebihan. Kata-kata itu sederhana, namun terasa begitu dalam bagi siapapun yang mendengarnya. Para pedagang yang menyaksikan mulai memahami sesuatu, bahwa kekuatan yang dimiliki Dina bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga tentang keputusan dan batas yang tidak boleh dilanggar. Perlahan, Dina memalingkan wajahnya dan melangkah menjauh. Ia tidak menoleh lagi, tidak memastikan apapun. Baginya, semuanya telah selesai. Sementara itu,
beberapa orang mulai mendekat dengan hati-hati, memastikan bahwa ancaman itu benar-benar telah berakhir. Ketika mereka melihat tidak ada lagi pergerakan dari tubuh pemimpin preman itu, keyakinan mereka mulai tumbuh bahwa hari ini, sesuatu yang selama ini mereka takuti telah benar-benar runtuh. Di tengah pasar yang mulai kembali bernapas, kejatuhan sang penguasa menjadi titik balik yang tidak akan pernah dilupakan. Ketakutan yang dulu mengikat kini perlahan menghilang, digantikan oleh rasa lega yang belum sepenuhnya berani mereka rasakan. Namun di balik itu semua, satu hal menjadi jelas, semua ini terjadi karena satu sosok yang selama ini dianggap lemah. Dina, janda muda yang diam, kini telah mengubah segalanya. Keheningan yang sempat mencekam perlahan berubah menjadi napas lega yang tertahan. Para pedagang mulai saling berpandangan, seolah memastikan bahwa semua ini benar-benar telah berakhir. Tidak ada lagi teriakan kasar, tidak ada lagi langkah kaki berat yang mengintimidasi. Pasar yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan kini merasakan sesuatu yang asing, ketenangan. Meski masih diselimuti rasa tak percaya, satu persatu orang mulai bergerak, kembali ke lapak mereka dengan langkah ragu, seolah takut semua ini hanyalah mimpi yang bisa runtuh kapan saja. Seorang ibu tua yang sejak tadi bersembunyi di balik lapaknya perlahan keluar. Matanya berkaca-kaca saat melihat sekeliling. Sudah, tidak ada lagi, bisiknya lirih. Tak ada yang menjawab dengan pasti, namun suasana yang kini terasa berbeda menjadi jawaban tersendiri. Beberapa pedagang mulai membereskan barang yang sempat berantakan, sementara yang lain saling membantu tanpa diminta. Ada kehangatan yang mulai tumbuh, sesuatu yang sudah lama hilang dari tempat itu, rasa kebersamaan tanpa rasa takut. Di sudut pasar, beberapa pria mencoba mengangkat tubuh pemimpin preman yang telah tumbang. Mereka melakukannya dengan hati-hati, bukan karena hormat, tetapi karena sisa rasa gentar yang belum sepenuhnya hilang. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada perayaan. Yang ada hanyalah kelegaan yang dalam, bercampur dengan rasa tak percaya bahwa semuanya bisa berakhir secepat ini. Sosok yang selama ini begitu ditakuti kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang ingin segera dilupakan. Dina sendiri sudah kembali ke lapaknya. Ia duduk pelan, merapikan barang dagangannya yang sempat bergeser. Wajahnya kembali seperti biasa, tenang, sederhana, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang kini duduk diam itu adalah sosok yang baru saja mengguncang seluruh pasar. Namun kali ini, tidak ada lagi yang berani memandangnya dengan sebelah mata. Setiap orang yang meliriknya kini melakukannya dengan rasa hormat yang dalam. Seorang pedagang tua yang sejak lama mengenal Dina akhirnya memberanikan diri mendekat. Ia berdiri beberapa langkah, tidak terlalu dekat, seolah menjaga jarak dari sesuatu yang tidak terlihat. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara pelan. Dina hanya mengangguk ringan, memberikan senyum tipis yang menenangkan. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada cerita tentang apa yang baru saja terjadi. Namun jawaban sederhana itu sudah cukup untuk membuat pria tua itu merasa lega. Kabar tentang kejadian hari itu mulai menyebar dengan cepat. Orang-orang yang datang ke pasar siang itu mendengar cerita dari para pedagang, masing-masing dengan versi mereka sendiri. Namun satu hal tetap sama, semua sepakat bahwa Dina bukanlah wanita biasa. Nama, Nogo Geni, mulai terdengar kembali, dibicarakan dengan nada kagum sekaligus takut. Cerita lama yang hampir dilupakan kini hidup kembali, dibawa oleh kejadian yang mereka saksikan sendiri. Meski begitu, Dina tidak berubah. Ia tetap menjalani harinya seperti biasa, melayani pembeli dengan ramah, berbicara seperlunya, dan menjaga sikap sederhana yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak mencari perhatian, tidak pula menikmati pujian yang mulai muncul. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah sesuatu yang harus dilakukan, tidak lebih, tidak kurang. Ia tidak ingin dikenal sebagai sesuatu yang menakutkan, meski ia tahu itu tidak bisa sepenuhnya dihindari lagi. Perlahan namun pasti, pasar itu mulai kembali hidup dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan yang menghantui setiap langkah. Para pedagang mulai berani tersenyum, pembeli datang tanpa rasa cemas, dan suasana yang dulu penuh tekanan kini berubah menjadi lebih ringan. Namun di balik kedamaian itu, semua orang tahu, ketenangan ini tidak datang begitu saja. Ia lahir dari keberanian seorang wanita yang selama ini dianggap lemah, namun ternyata menyimpan kekuatan yang mampu mengubah segalanya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan, dengan ritme yang berbeda, pasar yang dulu penuh ketegangan kini terasa lebih hidup,
namun dengan suasana yang lebih damai. Suara tawar-menawar kembali terdengar, tawa kecil mulai menghiasi sudut-sudut lapak, dan orang-orang berjalan tanpa rasa takut yang dulu menghantui. Namun di balik perubahan itu, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang, rasa hormat yang dalam terhadap sosok yang telah mengubah segalanya, seorang wanita bernama Dina. Nama Dina kini menyebar jauh melampaui pasar itu. Orang-orang dari luar mulai datang, bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk melihat langsung sosok yang diceritakan mampu menumbangkan para preman dengan kekuatan misterius. Cerita tentang Nogo Geni berkembang menjadi berbagai versi, ada yang melebih-lebihkan, ada pula yang merendahkan karena tidak percaya. Namun bagi mereka yang menyaksikan langsung, tidak ada keraguan, apa yang mereka lihat adalah nyata, dan tidak akan pernah mereka lupakan. Meski begitu, Dina tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia datang pagi, membuka lapak, dan melayani pembeli dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan mencolok dalam dirinya. Ia tidak memanfaatkan ketenaran, tidak pula menjaga jarak dari orang lain. Namun justru karena itu, orang-orang semakin segan. Mereka berbicara lebih sopan, bersikap lebih hati-hati, dan tanpa disadari, menjaga jarak dengan cara yang penuh hormat. Beberapa pedagang mulai menganggap Dina sebagai pelindung pasar. Tanpa diminta, mereka sering menawarkan bantuan kecil, sekadar tanda terima kasih atas apa yang telah ia lakukan. Namun Dina selalu menanggapinya dengan sederhana. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Baginya, semua itu hanyalah bagian dari jalan hidup yang tidak bisa ia hindari. Ia tidak ingin disanjung, apalagi ditakuti. Ia hanya ingin hidup tenang, seperti sebelumnya. Di malam hari, ketika pasar telah sepi, Dina kembali duduk di rumah kecilnya. Namun kali ini, suasananya berbeda. Ia tidak lagi hanya menatap kegelapan dengan beban yang berat. Ada ketenangan yang mulai ia rasakan, meski tidak sepenuhnya menghapus masa lalu. Ia tahu, apa yang terjadi telah membuka sesuatu yang tidak bisa ditutup kembali. Kekuatan itu kini telah terlihat, dan cepat atau lambat, dunia luar akan mulai menyadarinya. Sesekali, Dina memandang tangannya sendiri, mengingat kembali panas yang pernah ia lepaskan. Ia menghela napas pelan, seolah mencoba memastikan bahwa semua itu benar-benar nyata. Di dalam dirinya, api itu masih ada, tidak hilang, hanya kembali tertidur. Namun ia tahu, jika suatu hari nanti dibutuhkan, ia tidak akan ragu untuk menggunakannya kembali. Bukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk menjaga apa yang telah ia lindungi. Di sisi lain, bayangan masa lalu mulai bergerak kembali. Nama, Nogo Geni, bukanlah sesuatu yang bisa tersembunyi selamanya. Ada kemungkinan bahwa orang-orang lain, yang memahami arti sebenarnya dari kekuatan itu, akan datang mencari. Entah dengan niat baik atau sebaliknya, Dina tahu bahwa perjalanannya mungkin belum benar-benar selesai. Apa yang terjadi di pasar hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun untuk saat ini, Dina memilih diam. Ia kembali menjadi wanita sederhana di balik lapak kecilnya, menjalani hari demi hari dengan ketenangan yang ia jaga sendiri. Di mata orang-orang, ia adalah penyelamat. Di balik itu, ia adalah sosok misterius yang menyimpan kekuatan besar yang belum sepenuhnya terungkap. Dan di tengah dunia yang mulai berubah, satu hal menjadi pasti, kisah Dina belum berakhir, ini baru permulaan.